Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwi Alfian, NIM 5011190261. Kelas 2H, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Tahtah Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pengantar manajemen dari Bapak Z. Haryanto SHMH. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Jawaban yang pertama, tahap pertama menetapkan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa ada tujuan yang jelas, organisasi atau kelompok kerja akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Maksudnya, pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang ingin dicapai ini sangat penting karena menyangkut waktu yang akan datang. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik dalam organisasi. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Walaupun sulit dilakukan, tindakan ini perlu dilakukan agar ancaman di waktu mendatang dapat diatasi. Tahap keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan adalah pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan yang terbaik. Yang selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Jawabannya, ada 3 teori motivasi yang dapat menjadi sumber untuk perusahaan dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawannya. 1. Teori Frederick Higland, yaitu faktor yang membuat seorang tidak puas dan faktor yang disebut pemuas atau motivator itu prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kemajuan pekerja itu sendiri. Yang kedua yaitu teori harapan. Teori ini berargumen bahwa melakukan sesuatu tindakan bergantung pada kekuatan harapan yang mengharapkan seseorang karyawan dapat termotivasi untuk menjalankan kinerja yang baik. Teori yang ketiga yaitu teori keadilan. Teori ini berasumsi bahwa karyawan dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Baiklah, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pemimpin atau leader pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada dalam kendali saudara, dalam rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan perusahaan?
jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, seperti kita ketahui sekarang di dunia, khususnya di Indonesia, sedang mengalami masa-masa krisis, terutama krisis ekonomi, dan banyak sekali perusahaan yang bangkrut akibat pandemi corona ini. Jika saya seorang manajer, memang bicara soal pandemi COVID ini kita sangat sulit, dan sekarang belum ada obat untuk virus COVID-19 ini. Tapi kita berharap semua akan berlalu cepat kalau setiap orang mengikuti anjuran dari pemerintah. Dan di sini kalau saya sebagai manajer, saya akan memotivasi dan memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh karyawan-karyawan saya, dan selalu mengikuti anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, yaitu bekerja di rumah saja. Tetapi walaupun dengan keterbatasan itu, sebagai seorang manajer kita harus saling berkomunikasi dan transparan agar semua karyawan-karyawan dan perusahaan kita bisa berjalan dengan normal seperti sebelum ada pandemi COVID ini. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan semua orang bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja.